Hai, kembali lagi dengan kita dari kelompok 7. Nah, sekarang kita mau bahas seputaran filsafat komunikasi nih. Filsafat komunikasi yang bakal kita bahas itu adalah post-positivisme yang akan dibawakan oleh kelompok 7. Kelompok 7 dari ilmu komunikasi 3C beranggotakan Dwi Pratiwi, ada Gracia Gloria Aurora, dan yang terakhir ada Joakim Lumbanto Ruan. Post-positivisme itu apa sih? Post-positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Post-positivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai dengan hukum alam. Tetapi pada sisi lain, post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas itu sendiri. Nah, sekarang ada tokoh post-positivisme nih. Nah, dalam tokoh post-positivisme nih ada dua yang cukup berkontribusi, yaitu Karl Popper dan Thomas Kuhn. Nah, siapa sih Karl Popper? Karl Popper atau Sir Karl Raimund Popper merupakan seorang filsuf dan profesor asal Vienna dan Inggris. Dia juga disebut sebagai filsuf terbesar abad 20 di bidang filsafat ilmu. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dari verifikasionisme dan induktivitisme klasik dalam metode ilmiah. Ada Thomas Kuhn juga, yaitu Thomas Kuhn atau nama lengkapnya Thomas Samuel Kuhn adalah seorang filsuf, fisikiawan, dan sejarawan Amerika Serikat yang menulis The Book of Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 yang sangat berpengaruh dalam dunia akademik. Buku tersebut memperkenalkan istilah pergeseran paradigma. Sejarah post-positivisme. Popper menggarisbawahi bahwa akal baru sungguh-sungguh bersifat kritis. Pandangan ini disebut pula sebagai rasionalisme kritis, di mana rasionalisme tidak berarti bahwa pengetahuan didasarkan pada nalar. Prinsip falsifikasi yang diutarakan oleh Popper dalam melakukan kritik terhadap paradigma positivisme yang dianggap kaku dengan cara menggunakan serta hanya mengakui metode ilmiah yang umum digunakannya yang bersifat positivistik. Lalu ada ciri-ciri post-positivisme. Yang pertama, reduksionistis, logis, empiris berorientasi sebab dan akibat, deterministis berdasarkan pada teori a priori, lalu yang terakhir sebagai suatu modifikasi dari positivisme. Asumsi dasar post-positivisme. Yang pertama, fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori. Yang kedua, valibilitas teori. Tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Yang ketiga, fakta tidak bebas, melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Yang kelima, asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Yang keenam, hal itu berarti bahwa realitas atau perilaku manusia tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, fokus kajian post-positivisme adalah tindakan-tindakan atau action manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phainomenon, yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi si pengamat. Menurut Bagus tahun 2002, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Menurut Littlejohn pada tahun 2003, fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Pada studi kasus paradigma post-positivisme, kami mengambil dari jurnal Nina Nurmila, Maslany,
Tarsono, dan Lili Satriah yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Daring di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona. Pandemik COVID-19 berimbas pada berbagai sistem kehidupan, termasuk terhadap dunia pendidikan. UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi yang terkena imbasnya, sehingga pada tanggal 16 Maret 2020, Rektor mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pembelajaran secara daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkuliahan daring di UIN Sunan Gunung Jati Bandung berjalan dengan menggunakan berbagai media, yaitu Google Classroom, Zoom Meeting, dan e-learning. Adapun berbagai kendala yang dihadapi, antara lain sumber daya manusia yang masih gaptek, keterbatasan kemampuan menyediakan kuota, sinyal yang kurang, dan gangguan teknis lain pada media daring. Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran berjalan sukses. Hal ini terbukti dengan tersampaikannya materi perkuliahan sesuai dengan rencana pembelajaran tanpa harus keluar rumah, sehingga dapat minimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada studi kasus yang diamati pada jurnal berjudul Optimalisasi Pembelajaran Daring di UIN SGD Bandung dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona, berlandaskan pada paradigma post-positivisme yakni pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan pengalaman pembelajaran daring mahasiswa UIN SGD Bandung yang dianalisis dengan bahan bacaan sebelumnya yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Paradigma post-positivisme ini memang diperuntukkan pada penelitian kualitatif, karena paradigma ini terkait dengan situasi sosial alamiah dari suatu subjek penelitian. Oleh karena itu, realitas dengan peneliti harus dekat jaraknya dan realitasnya merupakan konstruksi dari pemikiran-pemikiran lingkungan sekitarnya. Hubungan peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, maka perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu menggunakan berbagai macam metode, sumber, data, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisa kasus. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi merupakan kajian subjek atau pengamat dari objek. Dari segi ilmu epistemologinya, subjek dalam paradigma post-positivisme adalah teori atau temuan yang kemungkinan dan diduga benar. Dalam penelitian ini, terdapat subjek yaitu peneliti yang merupakan mahasiswa pasca sarjana UIN SGD Bandung dan objeknya adalah hasil belajar. Selanjutnya ada ontologis. Dari segi ilmu ontologis tentang objek dan pengetahuan, paradigma post-positivisme membahas mengenai realitas sebagai objeknya. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang nyata, namun tidak dapat dipahami dengan sempurna dan merupakan sebuah probabilitas. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa ontologisnya adalah kendala dalam pembelajaran daring, yakni SDM yang masih gaptek, keterbatasan kemampuan penyediaan kuota, sinyal yang kurang, dan gangguan teknis lain pada media daring. Lalu yang terakhir adalah metodologis. Metodologis merupakan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan atau metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan. Dalam penelitian ini merupakan gabungan antara studi pustaka dan juga studi lapangan dengan peneliti sebagai instrumen dan pencari datanya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih kepada Ibu Weni selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.